Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Pra peradilan Dr. Tifa ditolak. Yang mana sehari sebelumnya sudah ada surat edaran Mahkamah Agung dan surat edaran itu tidak dijadikan pertimbangan dari apa yang saya dengar begitu ya. Entah nanti akan kita saksikan langsung bagaimana pertimbangan hakim. Hanya saja SEMA itu tidak menjadi pertimbangan di dalam putusan pra peradilan ini. Hanya saja yang jelas pra peradilan Dr. Tifa atas tuntutan atau dakwaan dari jaksa penuntut umum itu ditolak. Nah, yang sering kali menjadi keanehan ini hakim itu gimana ya? Betul, mereka itu memiliki kebebasan ya di dalam menilai sebuah persidangan. Fakta-fakta persidangan itu apa yang mau dilihat, apa yang tidak mau dilihat itu mereka punya kebebasan. Nah, karena kebebasan inilah yang pada akhirnya mereka tidak bisa disalahkan begitu secara hukum ya. Bukan secara pikiran nih. Tapi kalau hakim itu punya kebebasan di dalam memutuskan, publik juga punya kebebasan di dalam menilai. Nah, kita ini bebas untuk menilai apakah putusan hakim ini konsisten dengan nilai-nilai hukum atau tidak, atau apakah dia itu linear dengan bukti-bukti persidangan atau tidak. Karena sering terjadi di Indonesia ini, terutama di dalam kasus-kasus yang menjerat orang-orang besar, antara putusan dengan fakta-fakta persidangan itu berlainan. Ya, jadi fakta persidangannya kemana, yang jadi pertimbangan putusan itu kemana. Seperti misalkan kemarin tuh, ini akan sering dijadikan contoh, Iketut saat pra peradilan keduanya Roy Suryo, ya itu apa coba? Fakta persidangannya demikian, tetapi hakim memutuskan untuk tidak melihat fakta-fakta persidangan. Nah, ini kan seperti sudah ada persidangan tentang pembunuhan, kemudian bukti-bukti bahwa terdakwa ini, katakanlah demikian ya, memang betul-betul bisa dibuktikan dia itu adalah seorang pembunuh, tetapi hakim langsung mengatakan saya tidak mau melihat fakta-fakta itu. Ya, ini kadaluarsa apa kasusnya misalkan begitu. Lah kok demikian ya? Padahal sudah jelas nampak di hadapan kita misalkan sebagai publik yang melihat, fakta persidangan menyatakan sebaliknya. Tetapi apakah dengan gestur seperti itu hakim bisa disalahkan? Oh, tentu tidak bisa disalahkan secara hukum. Tetapi tetap bisa disalahkan secara nilai. Oleh siapa? Oleh kita yang menonton ya di ruang publik. Baik, kita akan saksikan sekarang ini adalah pertimbangan kenapa pra peradilan Dr. Tifa itu ditolak ya. Kita saksikan. Sidang pra peradilan nomor 132 dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi hari ini putusan. Untuk putusan tidak akan saya bacakan semuanya terkait dengan permohonan, jawaban, bukti, dan maupun ahli atau saksi. Putusan nomor 132 Pitra 2026 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pra peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Dr. Tifauzia Tiasuma yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SHMH dan kawan-kawan, para advokat dalam tim pembela Dr. Tifa yang berkedudukan di Soho Pancoran Tower sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2026 sebagai pemohon, lawan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia CQ Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Eko Budi Susanto SHMH dan kawan-kawan sebagaimana surat kuasa khusus dan surat perintah tanggal 7 Agustus 2026 sebagai termohon. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri beserta seluruh lampirannya.
menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pemohon sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan bukti surat P9 serta 1 orang saksi dan 1 orang ahli. Untuk menguatkan dalil jawabannya, termohon telah mengajukan bukti surat T1 sampai dengan bukti surat T16 dan 1 orang ahli. Menimbang bahwa terhadap bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak, hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pemeriksaan perkara akuo. Menimbang bahwa para pihak telah pula mengajukan ahli yang telah memberikan pendapat di persidangan, dipertimbangkan sebagai berikut. Bentar, menimbang bahwa para pihak telah pula mengajukan ahli yang telah memberikan pendapat di persidangan. Emang ada ahli dari termohon? Menimbang bahwa dalam persidangan hakim memiliki kebebasan menilai, menerima atau mengabaikan keterangan ahli berdasarkan keyakinan dan alat bukti lain yang sah, karena sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia menganut prinsip keyakinan bebas hakim berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 213 tanggal 10 April 1957 menegaskan bahwa penglihatan hakim dalam persidangan atas alat bukti-bukti tersebut adalah merupakan pengetahuan hakim sendiri yang merupakan usaha pembuktian. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat situ ya. Ini baru saja disebutkan. Langsung disebutkan oleh hakim ya. Hakim bebas menilai. Kebebasan keyakinan hakim di Indonesia itu sumbernya. Ya iyalah. Ya iyalah, emang begitu keadaannya ya, kapai juga disebutin. Ini mungkin tahu nanti di belakangnya akan ada kontroversi, atau mungkin ini adalah sebuah prosedur yang memang selalu diucapkan, saya tidak tahu ya. Tapi ya memang begitu keadaannya. Hakim bebas menilai, kebebasan atas berarti dalam pengertian bahwa hakim memiliki kebebasan di dalam menilai apapun yang ditampakkan. Jangankan di dalam menilai, tidak mau dilihat pun itu adalah haknya hakim. Tapi jangan lupa kita juga punya kebebasan untuk menilai hakim ini ada di mana. Permohonan Sama-sama pemohon bebas dan jawaban termohon serta bukti-bukti yang telah diajukan ke persidangan oleh pemohon dan termohon yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka selanjutnya hakim pra-peradilan mempertimbangkan sebagai berikut. Oke, pertimbangan. Dalam eksepsi, menimbang bahwa termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut: A. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi termohon. B. Memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut melalui putusan sela atau penetapan sebelum melanjutkan pemeriksaan pembuktian. C. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CQ hakim pra-peradilan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon, error in jurisdiction. D. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah adanya putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana bukti surat T8 dan bukti surat P4, kemudian termohon berdasarkan pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP melakukan pengajuan kembali surat dakwaan ke Pengadilan Negeri sebagaimana bukti surat T9, bukti surat T10, bukti surat T11, bukti surat T12, bukti surat T13, bukti surat T14, bukti surat T15, bukti surat P6, bukti surat P7, bukti surat P8, bukti surat P9. Menimbang bahwa apabila pemohon merasa keberatan terhadap tindakan termohon melakukan pelimpahan kembali atau pengajuan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seharusnya demi kepastian hukum dalil-dalil yang telah diuraikan sebagaimana dalam persidangan pra-peradilan diajukan sebagai perlawanan dalam pemeriksaan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, bukan mengajukan pra-peradilan.
Menimbang bahwa ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka status pemohon pra-peradilan adalah terdakwa, bukan tersangka, dan berdasarkan pemeriksaan dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak, tidak ada satupun bukti yang telah membebaskan pemohon. Oleh karena itu, status pemohon tetap sebagai terdakwa, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan pra-peradilan, maka haknya mengajukan pra-peradilan telah gugur. Menimbang bahwa dengan demikian, mengenai eksepsi permohonan pra-peradilan, pemohon gugur demi hukum dan error in jurisdiction beralasan hukum untuk dikabulkan, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi termohon selanjutnya. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P6 dan bukti surat T9 diperoleh fakta berkas atas nama pemohon pra-peradilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Juli 2026. Kemudian pemohon mendaftarkan permohonan pra-peradilan pada tanggal 3 Agustus 2026 sebagaimana data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok permohonan pra-peradilan pemohon, dan permohonan pra-peradilan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Menimbang bahwa karena permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima lead on van kelih perpak, maka biaya yang timbul dalam perkara haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 754 dan ayat 5 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi 1 menerima eksepsi termohon, 2 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon error in jurisdiction, 3 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum. Bentar. Berarti ini ya, menerima eksepsi termohon, 2 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon error in jurisdiction. Oke. Pemohon error in jurisdiction. Baik. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum dalam pokok perkara. Dalam pokok perkara 1 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima lead on van kelih perpak. 2 membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 oleh Sulistyo Muhammad Dwi Putro SH MH, Hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Wijianto SH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian, setelah pembacaan putusan ini, maka pemeriksaan perkara nomor 132 Pitpra dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Ini ada kepastian hukum tetapi tidak ada keadilan hukum ya. Ini Prapit nomor 132. Udah jelas berarti ini putusannya nih. Pertimbangannya kan SEMA 3 2026 tadi ya. Kemudian surat-surat yang ada P sekian sampai T sekian. Kemudian keputusannya bahwa pemohon ini error in jurisdiction tadi. Kemudian Prapit tidak bisa diterima. Nah, itu berarti ya argumen di TV, argumen ilmiah itu tidak dilihat sama sekali. Saya tidak mengatakan hakim harus melihat itu ya, yang di luar persidangannya tidak. Tetapi kan argumen yang sama juga ditampakkan di persidangan itu sendiri. Hakim lagi-lagi tidak melihat itu. Yang dilihat apa? Ini surat-surat yang dilihat ini. Nih, surat P sekian sampai T sekian. Kemudian SEMA 3 2026 ternyata ada tuh. Ternyata ini yang dijadikan instruksi ya sehari sebelum putusan pra peradilan. Nih,
menguatkan. Karena ini kan ada dua bukti. Harus ada dua alat bukti begitu untuk mengeluarkan kesimpulan ini nih. Ini hakim nih. Apa namanya itu? Ini permohonan kejaksaan. Oke, kita lihat satu-satu dari atas lah ya. Bagaimana sih pola pikir si hakim ini? Ini kan pra peradilan dipinta oleh Dr. Tifa dengan nomor 132. Nah, di awal mengatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bohong. Sedari awal bohong. Ini tidak ada pertimbangan moral di sini, tidak ada. Bagaimana bisa mengatakan tuh mana tuh pertimbangan moralnya? Coba saja lihat tadi sampai ke atas itu. Pertimbangan moral tidak ada, pertimbangan intelektual tidak ada. Bagaimana bisa dikatakan ini berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Yang ditimbang semua tadi itu tidak melihat korban dalam keadaan katakanlah yang sering digaung-gaungkan ya. Presumption of innocent tidak ada. Itu seolah-olah Dr. Tifa itu sudah terdakwa, bukan terdakwa ini. Dia sudah terpidana begitu katakanlah demikian ya. Sehingga argumen-argumen yang ada di dalam persidangan itu tidak dilihat. Sama si Iketut kemarin. Ini judulnya ya Tifa versus kejaksaan. Tapi seolah-olah ini menjadi Tifa versus Jokowi. Karena kita lihat kejaksaan ini narasinya sama terus dengan Termul. Ya. Oh, kita ini publik loh, bebas untuk menilai. Tadi kan hakim katanya bebas untuk menimbang. Ya, kita juga bebas untuk menilai. Ini mah bukan Tifa versus kejaksaan. Ini mah Tifa versus Jokowi. Eta mah versus Termul. Kemudian pertimbangan hukumnya, ya, ini pertimbangan hukumnya. Tidak disebutkan pertimbangan yang berupa argumentasi ilmiah yang terjadi di dalam persidangan itu tidak dijadikan pertimbangan sama sekali. Nih menyebutkan apa saja dalil pemohon. Dalil pemohon surat-surat P1 sampai P6 apa P berapa tadi begitu ya. Ini kan menjadikan bukti bagi hakim nanti mempertimbangkan. Lah surat-suratnya sudah ada, berarti status terdakwa itu legal begitu, legit. Ya, tidak dilihat tuh kesewenang-wenangan yang kemarin sudah diputus oleh pra peradilan. Nggak komprehensif si hakim ini. Katanya demi ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu pengetahuannya komprehensif. Kamu itu hakim harus sekomprehensif mungkin di dalam melihat dalil-dalil. Kalau dari awal sudah mengatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan atas kejongosan. Ya, ini dalil pemohon. Jadi dalil yang ditampilkan oleh pemohon dalam hal ini Dr. Tifa, kemudian kejaksaan membawa jawaban dengan surat-surat T1, ini menjadi pemberat semua nih. Bagi apa? Bagi ditolaknya pra peradilan Dr. Tifa. Karena pada akhirnya sebelum ke pertimbangan ya, ini kan dalil-dalil yang dikumpulkan nih. Nggak ada pertimbangan ahli. Cuman mengatakan saja sudah pengadilan termohon sudah mendatangkan ahlinya, pemohon sudah mendatangkan ahlinya, dan hakim bebas untuk menilai ahli mana yang valid. Cuman begitu doang. Tidak dimasukkan secara komprehensif ke dalam pertimbangan. Didengerin aja mungkin tidak oleh si hakim itu. Nah kemudian di dalam pertimbangan mengatakan ya setelah putusan sela tuh berdasarkan 75 ayat 4. Ini kan gak dilihat 75 ayat 4 itu gak diberikan sama hakim. Masih dipakai sama si hakim Oon ini, siapa namanya? Ya. Kemudian pertimbangannya itu ada juga pembacaan jaksa. Ini pembacaan jaksa nih, bahwa jaksa ingin Tifa itu masuk ke pembuktian. Jadi apa-apa yang didalilkan di pra peradilan, kata jaksa penuntut umum, jangan dimasukkan ke pra peradilan, Pak. Itu biarkan ada di pembuktian. Lah bagaimana bisa masuk ke pembuktian padahal 75 ayat 4 revisinya kan tidak ada? Apakah dilihat sama si hakim ini argumen pokok daripada Roky Suryo dan daripada Dr. Tifa dalam hal ini, bahwa Dr. Tifa itu sudah gugur demi hukum dakwaan-dakwaannya? Ada tidak bahasa itu? Silahkan cari, nggak bakalan ada di dalam pertimbangan ini.
Tidak ada sama sekali, tidak dilihat. Jadi yang dilihat itu ini jaksa semua. Pertimbangan setelah putusan sela berdasarkan 75 ayat 4. Ini kan dalilnya si jaksa nih. Jaksa ingin Tifa masuk ke pembuktian, jangan di pra-peradilan, jangan di pra-peradilan. Ini pun kan keinginannya si jaksa juga. Ya, kemudian tidak ada surat bebas terdakwa bagi Dokter Tifa. Ini pertimbangan hakim loh. Tidak ada surat bebas. Memang siapa juga yang mengatakan ada surat bebas? Ini kan yang ada putusan. Putusan. Dakwaan batal demi hukum. Ini kan yang ada itu. Siapa juga yang mengatakan ada surat bebas? Gak ada yang ngomong kayak gitu. Kemudian dikatakan hak pra-peradilan gugur karena sudah masuk menjadi terdakwa. Itu kan kuhap lama. Kuhap baru kan tidak demikian. Bahkan ini memakai SMA 3 2026 nih. Sebelum ke situ begitu ya, si jaksa minta jangan dipertimbangkan apa-apa yang dibawa oleh Dokter Tifa itu. Udahlah, jangan didengerin hakim, udah NO aja begitu, tolak saja. Nah, ini kan keinginan jaksa. Mana argumen dari pihak Dokter Tifa yang dijadikan pertimbangan? Gak ada. Mana gak ada Jadi pihak Dokter Tifa itu dalam pra-peradilan ini sebagai apa jika dia tidak dijadikan pertimbangan begitu? Hakim Oon, siapa namanya ini? Oh, anak hakim nih. Nih, kemudian pertimbangannya SMA 3 2026 yang baru tadi malam saja kita bahas. Ini langsung dimasukkan ke dalam pertimbangan. Padahal SMA nomor 3 2026 itu dia hanya mengatakan boleh linear. Jadi tidak ada urgensinya, dalam pengertian tidak ada nilainya putusan pra-peradilan itu. Bukan pra-peradilannya jadi tidak ada. Kan jadi tidak linear apa yang didalilkan dengan apa yang diputuskan. Ya, putusannya itu pemohon error, pra-pid tidak bisa diterima. Ini putusan, ini hasilnya putusannya. Tetapi dalilnya itu SMA 3 2026. Kan enggak nyambung. Apa relevansinya ini dengan ini? Surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 2026. Apa relevansinya dengan ini? Pra-pid tidak bisa diterima. Ini mah balik ke sini nih. Balik ke mana? Balik ke sudah tidak ada mana tadi tuh pertimbangan hukum dari pemohon, hakim bebas menilai pertimbangan setelah putusan sela. Nah ini nih hak pra-peradilan gugur. Ini balik ke situ, balik ke kuhap lama ini mah. Jadi hakim itu ya bebas, betul. Dalam pengertian bebas itu apa? Dia terkonsep dengan konsepnya begitu. Lah kalau bebas-bebas lah gak usah ada hakim kayak gini. Anak kecil aja tuh, anak kecil minum makan loli begitu ya, makan permen, kemudian dengerin aja. Udah yang ini salah, yang ini enggak. Case close. Masa kayak gitu? Ya, bebas itu di dalam melihat mana yang lebih berat. Argumen yang ada, bukan argumen tidak dilihat. Apalagi sampai cacat prosedur seperti ini. Rusak atau kalau begini mah. Mentang-mentang jadi hakim bebas gitu, gak ada nilai. Ini Wahabi yang kayak gitu mah. Nanti larinya Wahabi, semua orang bisa jadi mujtahid. Gak bisa, sebebas-bebasnya mujtahid. Mereka itu punya kerangka usul berpikir. Maksud mujtahid bebas itu satu, apabila mereka itu menggunakan usulnya, menggunakan kerangka berpikirnya sebagai seorang mujtahid, maka hasil apapun yang dikeluarkan oleh mujtahid itu gak bakalan salah. Tapi hanya jika kerangka berpikirnya dipakai. Nah sekarang si hakim ini hanya karena ada perkataan tadi, ya bebas hakim itu, bebas menilai, ya karena di Indonesia itu menganut sistem kebebasan keyakinan hakim. Kemudian kerangka berpikir sebagai seorang hakim tidak dipakai. Equality before the law tidak dipakai. Argumen kedua belah pihak tidak dipakai. Presumption of innocence tidak dipakai. Apalagi jargon-jargon yang banyak tuh, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nggak dipakai juga. Kepastian hukum di Indonesia.
Masa semaknya tanggal berapa dimasukin pra peradilan tanggal berapa lah kok semak ini masuk dalam pertimbangan? Kan tidak berlaku surut hukum itu. Lah kok bisa jadi pertimbangan? Kemudian di dalam pertimbangannya semak tidak mengatakan Prapi tidak diterima, tapi ini malah menjadi kesimpulan Prapi tidak diterima. Ayo. Hakim on, dan berkali-kali kita melihat kewenangan hakim tidak terkecuali dalam hal ini. Baik ya, mudah-mudahan kalau hakim ini memang tidak kompeten menjadi hakim, mudah-mudahan binasa dengan segera, cepat-cepat, besok lusa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala 7 turunan ke bawah, 7 turunan ke atas. Kalau memang tidak kompeten. Ya, karena dari apa yang saya lihat, saya itu punya kemampuan berpikir secara konsisten. Saya punya ilmu mantik itu dari apa yang saya lihat. Nih hakim tidak layak menjadi hakim. Tapi kan kita tidak tahu dalam kenyataannya begitu ya. Kalau dalam kenyataannya kompeten ya kan saya aja yang salah ngomong begitu ya. Kalau kenyataannya tidak kompeten, mudah-mudahan diazab dengan segera ini hakim oleh Allah Subhanahu wa taala 7 turunan ke bawah, 7 turunan ke atas, sekalian aja istrinya, tetangganya karena tidak mengingatkan begitu, dan semua termul mudah-mudahan cepat binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.